4, 3, 2, 1, go! Pendekar payung terbang. Jembatan ilmu. Di kediamannya yang berupa rumah kecil, Ki Manguntara mengundang Adijaya secara pribadi. Sepertinya ada sesuatu yang amat penting untuk dibicarakan. Ini sangat kebetulan juga buat Adijaya, karena dia juga ada yang ingin diutarakan. Bagaimana hafalanmu? Ki Manguntara memulai pembicaraan. Sudah bertambah, Kek. Sekarang juga aku akan menyetorkan hafalanku. Nanti saja kalau pembicaraan kita sudah selesai. Ada hal pentingkah? Sebenarnya sudah lama aku memikirkan hal ini. Aku akan menceritakannya dulu. Kemudian Sang Mahaguru menceritakan bahwa dia mempunyai saudara seperguruan yang kini entah di mana rimbanya. Sampai sekarang dia tidak mendapatkan kabarnya. Dulu padepokan ini kecil, Eyang Mahaguru sang pendiri padepokan hanya mempunyai 2 murid. Kedua murid diberikan pilihan bebas, apakah akan meneruskan padepokan atau berkelana. Tapi apapun pilihannya mereka diwajibkan mengangkat murid walau cuma 1 orang. Akhirnya yang satu menetap di padepokan dan mengangkat 2 orang murid. Dan yang satunya berkelana langsung ke negeri seberang. Begitulah seterusnya, 2 murid angkatan kedua itu juga melakukan hal yang sama. 1 orang menetap dan meneruskan padepokan, mengangkat 2 murid lagi. Salah satunya aku. Namun, di masa ketika Ki Manguntara masih jadi murid, saudara seperguruannya salah paham. Dia menuduh gurunya berlaku tidak adil. Lebih banyak memberikan ilmu kepada Ki Manguntara. Dia kecewa lalu meninggalkan padepokan diam-diam. Nah, ketika aku mewarisi padepokan, aku mengangkat 4 orang murid seperti yang kau ketahui. Dan aku suruh mereka mengambil murid sebanyak-banyaknya. Jadilah padepokan seperti sekarang ini. Apa mungkin saudara seperguruan kakek juga sudah berkelana ke negeri seberang seperti yang lainnya? Tanya Adijaya menduga-duga. Aku pikir tidak begitu, sebab dia meninggalkan padepokan sebelum tuntas menyelesaikan pelajarannya. Nah, aku mengundangmu ke sini karena ingin meminta bantuanmu. Adijaya tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia menunggu Sang Mahaguru melanjutkan, tapi dia sudah menduga maksudnya. Aku ingin kau mencari dia dan membujuknya kembali ke sini, lanjut Ki Manguntara. Dugaan Adijaya tidak meleset, tapi agak mendingan daripada di sini yang selalu digoda 3 nenek sakti yang ingin menjodohkan muridnya. Siapa namanya? Kek. Jagatapa, asalnya dari sebuah desa di kaki Gunung Salak. Sepertinya dia sudah tinggi ilmunya. Entah berguru kepada siapa. Sehingga dia bisa menyembunyikan keberadaannya dari mata batinku. Kakek yakin aku mampu. Yakin, aku percaya padamu. Ki Manguntara menatap serius kepada Adijaya seolah memperlihatkan kesungguhannya dan menaruh harapannya kepada pemuda itu. Aku boleh membawa serta istriku. Tentu saja, dengan menaiki kereta kuda sakti. Adijaya terbatuk-batuk. Rupanya kakek juga sudah tahu kuda-kuda penarik kereta itu. Dan satu lagi, kata Ki Manguntara. Aku melihat sifat-sifat Jagatapa ada pada salah satu murid. Bahkan wajahnya pun agak mirip. Siapa dia, Kek? Namanya Tajimeta. Kemarin dia melakukan protes sama seperti Jagatapa dulu. Dia menuduhku pilih kasih, tidak adil. Dan dia juga memutuskan keluar dari padepokan. Oh, aku juga ingat.
potong Adijaya sambil angguk-angguk. Dia juga sempat melihat kejadian kemarin walau tidak seluruhnya. Baguslah, siapa tahu dia memang keturunan Jagatapa. Sekarang, apa yang ingin kau sampaikan? Adijaya mengatur napas terlebih dahulu. Menenangkan hatinya. Karena apa yang akan disampaikan mungkin tidak akan disetujui Sang Mahaguru. Begini, Kek, kata Adijaya. Setelah isi kitab Hyang Sajati aku hafal semua, aku berniat akan memberikannya kepada Anjasmara. Ki Manguntara kerutkan kening. Untuk apa? Dia pantas menggantikan kakek memimpin padepokan ini. Kedua mata cekung Ki Manguntara menerawang. Pikirannya berusaha mencerna ucapan Adijaya. Pemuda ini berjodoh dengan kitab Hyang Sajati. Secara otomatis dia berhak menjadi pemimpin menggantikan Ki Manguntara, tapi dia malah ingin menyerahkan kepada Anjasmara. Bisa kau jelaskan lagi? Pinta Sang Mahaguru. Aku memang berjodoh dengan kitab Hyang Sajati, tapi bisa jadi aku hanya sebagai jembatan saja. Ki Manguntara berpikir lagi sebelum berkata, aku mengerti, terus kenapa memilih Anjasmara? Jelas dia lebih berpengalaman sebagai pemimpin. Saat ini bisa dibilang dia cukup baik dalam memimpin Dewan Kehormatan. Dan itu sebagai jembatan menuju pimpinan tertinggi padepokan. Si kakek angguk-angguk kepala pelan. Adijaya memang pendekar rendah hati. Memang benar kalau dibilang dia hanya jembatan. Perantara ilmu yang tersimpan dalam kitab Hyang Sajati. Lagi pula Anjasmara lebih tahu tentang padepokan ini daripada aku, lanjut Adijaya. Baiklah. Ki Manguntara menghela napas. Aku akan mempertimbangkannya. Satu lagi, aku baru memimirkannya dadakan. Apa itu? Aku sudah menitipkan kitab itu kepada Ki Santang. Aku bisa menyuruhnya membukakan kitab itu dan membacanya sambil memejamkan mata. Jadi aku tidak perlu menghafalkannya dulu, kakek dan para nenek bisa mencatatnya langsung. Bagus. Seru Ki Manguntara sambil jentikkan jari dan tersenyum lebar. Kemudian Ki Manguntara mengajak Adijaya ke aula pertemuan. Dia juga menyuruh salah satu murid agar memanggil 3 nenek agar berkumpul di sana juga. Setelan sampai di aula pertemuan, tidak lama kemudian 3 nenek sakti juga datang. Terkejutnya, ternyata 3 nenek itu membawa serta murid berbakatnya. Dengan mata berbinar mereka segera mengenalkan muridnya kepada Adijaya. Ini Wandira, murid berbakat yang aku punya, seruduk Nyai Rengganis. Walaupun sudah janda, tapi masih bahenol. Iya, kan, hehehe. Lalu Nyai Parasuri menyusul. Dia masih gadis 8 tahun, namanya Sitaweni. Dan ini yang paling muda. Masih 16 tahun, tapi cantiknya seperti orang dewasa. Mantap. Citrawati namanya. Susul Nyai Sanggamanik. Adijaya hanya tercekat sambil menelan ludah. Sebagai lelaki normal memang dia tidak memungkiri keindahan 3 perempuan itu, tapi dia harus menjaga hatinya. Sementara 3 perempuan yang dikenalkan secara paksa itu hanya tersipu malu. Tak sanggup menatap lebih lama kepada Adijaya yang memang ketampanannya memikat hati. Namun, mereka tidak mengharap lebih mengingat pemuda gagah ini sudah beristri. Ini bukan acara perjodohan, kan? Sindir Ki Manguntara yang dibalas oleh tawa ketiga nenek sakti. Adijaya, panggil Nyai Parasuri. Seorang raja selain memiliki permaisuri,
dia juga mempunyai banyak selir. Betul, kan? Dua nenek langsung mengiyakan. Kompak. Adijaya tampak bingung, tersenyum canggung dan garuk-garuk kepala. Tapi aku kan bukan raja, gumamnya. Sudah-sudah, siapkan alat tulis kalian. Sepertinya aku juga harus memanggil Anjasmara, ujar Ki Manguntara. Nah, betul, Kek. Nanti dikenalin juga pada mereka, sahut Adijaya. Setelah Anjasmara datang, Adijaya mulai membacakan isi kitab Hyang Sajati. Semula keempat sesepuh yang akan menuliskannya, tapi akhirnya malah murid-muridnya yang melakukan. Adijaya memejamkan mata, tapi di hadapannya terpampang kitab yang dipegang Ki Santang membuka halaman demi halaman yang isinya dibacakan dengan pelan, supaya yang menulis tidak ketinggalan. Pada saat proses penulisan itu, terjadi saling lempar pandang antara Anjasmara dengan Sitaweni. Sementara Citrawati dan Wandira lebih sering memandang wajah Adijaya. Cie. Episode sebelumnya, Murid Angkuh. Episode berikutnya, Gadis Persembahan. Pembacaan kitab itu memerlukan waktu lama, sehingga harus dipotong istirahat beberapa kali. Baru setelah hari hampir gelap, semua isi telah tercatat pada lembaran daun lontar atau bilah bambu tipis dan juga kulit binatang. Pekerjaan ini cukup melelahkan. Asmarini yang kesepian di rumah kereta akhirnya menyusul sang suami ke tempat itu. Dia langsung menemani Adijaya yang sedang menyantap hidangan. Kehadiran Asmarini membuat dua wanita lain tampak mengatur perasaan masing-masing. Sementara Citrawati dan Anjasmara tampak semakin akrab. Hahaha. Tiba-tiba Ki Manguntara tertawa bergelak membuat semua orang keheranan. Akhir-akhir ini kau sering tertawa, padahal dulu sikapmu dingin, komentar Nyai Parasuri. Sudah mendekati moksa, apalagi yang harus dipikirkan? Murid untuk menggantikan aku juga sudah ada. Jadi, berbahagialah sebelum ajal tiba. Agar saat mati tidak membawa beban. Tidak ada yang membantah perkataan itu. Bahkan ketiga nenek juga berpikiran sama. Malah sepertinya harus meniru Sang Mahaguru. Seketika tiga nenek ini juga tertawa lepas membuat mereka yang muda-muda hanya geleng-geleng kepala. Kalau begitu kami permisi dulu, kata Adijaya berdiri diikuti sang istri. Katanya wanita hamil jangan sampai kena angin malam. Adijaya dan Asmarini meninggalkan ruangan setelah menjurah hormat pada semuanya. Kepergian mereka diiringi tatapan penuh arti dua wanita yang memendam perasaan. Apa kau bisa membuat dia tinggal di sini selamanya? Tanya Nyai Rengganis kepada Ki Manguntara, orang yang dimaksud adalah Adijaya. Tadinya aku akan menyerahkan tampuk pimpinan kepadanya, tapi sepertinya dia mendapat akal dengan pekerjaan menyalin barusan. Kata-katanya tidak bisa dibantah ketika bilang dia hanya jembatan ilmu, perantara kitab Hyang Sajati dengan pemimpin padepokan yang sesungguhnya. Di kalimat terakhir Ki Manguntara memandang ke arah Anjasmara. Raut wajah pemuda ini seketika menunjukkan tanda tanya. Benar, Anjasmara. Lanjut Mahaguru. Dia mempercayakan kepadamu. Pemuda ini tak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak menyangka dengan sifat Adijaya.
Meskipun dia pernah lancang menyatakan isi hati kepada Asmarini, tapi Adijaya tidak pernah memusuhinya sama sekali. Bahkan mempercayakan hal yang berat kepadanya. "Sayang sekali kalau begitu," ujar Nyai Parasuri. "Kita tidak bisa membujuknya agar mengambil selir. Jangan terlalu berambisi," tukas Ki Manguntara. "Tidak perlu menjadi selir, jadi istri resmi juga bisa." Anjasmara sepertinya siap memiliki istri resmi lebih dari satu. Anjasmara yang kebetulan sedang minum tersedak sampai batuk-batuk mendengar ucapan gurunya. Mukanya memerah menahan malu. Sementara Citrawati memasang wajah tak senang. Perkataan Mahaguru barusan memaksa Sitaweni dan Wandira memperhatikan sosok Anjasmara walau sebentar. Pemuda itu cukup gagah juga. Wibawa pemimpinnya terpancar jelas. Kejap berikutnya ruangan itu dipenuhi gelak tawa dari mereka yang tua-tua. Sebuah kereta kuda mewah beroda 4 ditarik sepasang kuda berwarna putih bersih melaju sedang. Jika diperhatikan, badan kereta ini berjalan datar saja tanpa terganggu oleh batu-batu kecil yang mencuat di jalan yang bisa menyebabkan guncangan. Ternyata keempat roda kereta tidak menempel ke tanah alias melayang, tapi tidak kentara. Juga tidak menjadi masalah karena kereta kuda ini tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Yah, percuma juga naik kereta kuda kalau ditutupi tabir gaib. Mending sekalian tring. Dalam sekejap sudah berpindah di tempat tujuan. Tapi memang inilah sifat sepasang pendekar muda yang sebentar lagi menjadi ayah dan ibu itu. Kurang apa Adijaya? Harta masih berlimpah dalam peti yang terikat di bawah badan kereta. Ada 2 makhluk guriang yang senantiasa siap membantunya. Tidak beda dengan istrinya yang kini juga mempunyai hewan guriang yang membuat kereta itu tambah istimewa. Seharusnya kita sudah tinggal di rumah yang tetap, tapi rasanya aku belum menemukan tempat yang cocok. Adijaya membuka percakapan. Kakang tidak betah di padepokan Karangbolong. Aku selalu digoda agar mengambil selir oleh nenek-nenek itu. Asmarini tercekat mendengarnya. Dia menelusuri bola mata suaminya. Mencari kesungguhan hatinya. Bukannya Kakang senang memiliki banyak istri? Pancing Asmarini. Membahagiakan Dinda saja belum sepenuhnya aku bisa, bagaimana harus berbagi sama yang lain? Sekali lagi sang istri menatap tepat bagian hitam kedua mata Adijaya. Memastikan bahwa sang suami bukan sekadar membual. Maklum saja, sangat jarang laki-laki yang seperti ini. Adijaya balas menatap tajam, bahkan sampai memegang kedua belah pipi istrinya lalu mendekatkan wajahnya hingga keningnya beradu. Mereka sama-sama menahan napas. Aku percaya Kakang. Asmarini menjauhkan mukanya setelah mengecup bibir sang suami. Aku kira dengan banyak istri hanya untuk memuaskan nafsu saja. Mencari sensasi lain yang sebenarnya bisa dilakukan dengan satu istri saja. Sedangkan kasih sayang, tidak mungkin bisa berlaku adil. Makanya aku hanya ingin mencurahkan kasih sayang hanya kepada Dinda, dan anak kita nanti. Adijaya mengelus-elus perut istrinya. Asmarini pun merebahkan diri ke pangkuan suami. Sesuai tugas yang diembankan Ki Manguntara, mereka kini sedang menuju wilayah kaki Gunung Salak. Sebelumnya Adijaya memerintahkan Padmasari agar mencari keterangan tentang Tajimeta dan Jagatapa. Apakah kedua orang itu ada keterkaitan satu sama lain? Mereka sengaja menutupi kereta kuda dengan tabir gaib dari kuda guriang.
Mereka tidak ingin terlihat mencolok yang mengundang bahaya, meski sebenarnya bisa dihadapi. Adijaya hanya ingin istrinya tenang menjalani masa-masa kehamilannya. Dari kejauhan terlihat ada sebuah kedai di pinggir jalan. Adijaya menyuruh berhenti selagi masih jauh. Lalu sepasang pendekar muda ini turun sehingga sosok mereka bisa dilihat mata biasa. Dari situ mereka berjalan kaki seolah-olah tidak menaiki kereta sebelumnya. Secara tak kasat mata kereta kuda tetap bergerak mengikuti pemiliknya. Ternyata kedai itu tidak ada atau belum ada pengunjung. Adijaya dan istrinya mengambil tempat duduk dan memesan makanan. Agak lama kemudian ketika keduanya sedang menyantap hidangan, di jalan terlihat iring-iringan sebuah rombongan yang cukup mencengangkan sepasang suami istri. Mereka melihat seorang gadis yang diikat seluruh badannya, diusung di atas tandu yang dipikul oleh 4 lelaki berbadan kekar. Di belakangnya ada belasan orang berjalan mengikuti. Setelah lewat jauh, baru Asmarini menanyakan hal tadi kepada pemilik kedai. Itu gadis persembahan untuk Dewi Kalajenget. Persembahan. Adijaya dan Asmarini saling pandang. Desa ini dikuasai oleh wanita setengah siluman Dewi Kalajenget yang setiap purnama meminta gadis persembahan. Karena kalau tidak menuruti permintaannya, maka desa ini akan selalu dilanda bencana. Tidak masuk akal, gumam Adijaya. Terus sudah berapa gadis yang dikorbankan? Tanya Asmarini. Ini yang ke-12. Waduh. 4 Adijaya. Lagi-lagi mereka saling pandang. Bukan tatapan biasa, tapi merupakan bahasa isyarat bahwa mereka harus ikut campur masalah ini. Desa ini harus dibebaskan dari penipuan yang dilakukan Dewi Kalajenget. Happy reading, Bang. Dewi Kalajenget. Setelah beres makan dan membayar, Adijaya dan istri segera keluar dari kedai. Mereka berjalan agak jauh dulu agar tak kelihatan saat menaiki kereta gaib. Kemudian mereka meminta agar mengikuti rombongan yang membawa gadis persembahan. Tidak membutuhkan waktu lama mereka sudah berada di belakang rombongan tersebut yang kini sedang menaiki sebuah bukit kecil yang pepohonannya begitu rapat bagaikan di hutan. Suasana di sana juga tampak mencekam seolah-olah di balik semak yang tersembunyi sudah ada makhluk mengerikan yang siap memangsa. Karena kereta kuda terlindung tabir gaib sama saja dengan berada di alam tak kasat mata itu, jadinya tidak mengalami hambatan saat menaiki bukit yang melalui jalan sempit selebar 3 orang dewasa saja. Kereta kuda bagaikan bayangan yang menembus setiap benda yang dilewati. Rombongan pembawa gadis persembahan sampai di puncak bukit yang tanahnya datar dan cukup luas seperti lapangan yang sisi-sisinya dipagari pepohonan. Di tengah-tengah lapangan itu ada sebuah lubang besar seperti sumur yang dikelilingi batu-batu ukuran sedang yang disusun melingkar. Lubang ini dijaga 4 lelaki bertubuh kekar. Gadis yang diusung tandu diletakkan di dekat lubang sumur. Lalu entah dari mana asalnya tiba-tiba berkelebat satu sosok dan mendarat tepat di depan gadis persembahan. Seorang wanita berpakaian seperti putri bangsawan. Wanita berumur sekitar 30-an. Wajahnya dewasa, tapi cukup menarik karena terbantu bentuk tubuh sintal padat menggoda kaum lelaki. Di kepalanya terpasang sebuah mahkota kecil. Sembah untuk Dewi Kalajenget. Belasan lelaki yang membawa gadis persembahan membungkuk dalam termasuk 4 penjaga sumur. Berdiri. Semuanya kompak berdiri lagi. Dewi Kalajenget memandang semua pengikutnya.
Tatapannya tajam dan tegas. Aura kepemimpinan memancar kuat dari wajahnya yang tegas. Terima kasih atas gadis persembahan untuk purnama kali ini. Seperti biasa antarkan sedikit imbalan ini kepada orang tuanya. Salah satu penjaga sumur mengeluarkan buntalan kain yang berisi perhiasan emas. Salah seorang pengantar menerimanya. Lemparkan persembahan. Perintah Dewi Kalajenget. Dua orang penjaga melepaskan gadis persembahan yang diikat di tandu. Kemudian diangkat dan dilemparkan ke dalam sumur. Tidak terdengar suara apapun saat si gadis melayang masuk ke lubang sumur. Setelah upacara persembahan yang hanya melemparkan tumbal ke dalam sumur, Dewi Kalajenget berkelebat lenyap lagi. Para pengantar langsung menuruni bukit. Pada saat gadis persembahan dilemparkan, Adijaya sudah menggunakan ajian Ngaraga Sukma. Raga halusnya langsung melesat ke dalam sumur. Ternyata lubang kecil hanya di atas saja. Setelah menembus satu tombak, ruangan di dalamnya cukup besar seperti ruangan dalam goa. Tubuh si gadis yang jatuh melayang itu ditangkap oleh seseorang yang sudah siap menunggu. Tep. Begitu tertangkap, si gadis langsung diturunkan lagi. Kemudian orang ini menggiringnya ke sebuah lorong yang lebarnya hanya menampung satu orang saja. Si gadis berjalan di depan. Sukma Adijaya mengikuti dari belakang. Lorong itu cukup panjang dan gelap. Karena ingin tahu lebih cepat, Adijaya melesat mendahului. Tidak ada kesulitan karena dirinya berupa bayang-bayang yang bisa menembus segala benda. Setelah diselidiki ternyata lorong ini menuju sebuah rumah agak besar yang berdiri di lereng bukit. Tersembunyi di antara pohon-pohon yang menjulang tinggi. Di dalam rumah itu, Dewi Kalajenget sudah menunggu bersama 3 orang lelaki yang berpakaian mewah seperti pejabat kerajaan. Si gadis persembahan sudah sampai di sana. Dia disuruh duduk di depan 3 lelaki yang langsung meleletkan lidah melihat paras dan bentuk tubuh yang menggiurkan. "Bagaimana?" tanya Dewi Kalajenget meminta pendapat mengenai gadis itu. Si gadis hanya diam pasrah sambil menundukkan wajah. Dia sama sekali tidak tahu akan seperti apa nasibnya setelah ini. Dia hanya menyangka akan dijadikan tumbal untuk Dewi Kalajenget, wanita yang dianggap setengah siluman itu. Dalam pikiran si gadis dia akan dimakan mentah-mentah oleh wanita yang berdandan seperti Dewi itu. "Siapa namamu?" tanya salah satu lelaki. "Uni," jawab si gadis tak berani mengangkat kepala. "Uni, kau akan ikut mereka ke suatu tempat. Ketahuilah kau bukan jadi tumbal persembahan, tapi sebenarnya kau akan menerima kehidupan yang lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Asalkan kau harus mematuhi perintah mereka." Dewi Kalajenget menjelaskan. Dalam pikiran si gadis bertanya-tanya. Namun, dia sudah menduga sesuatu. Mendadak saja sikapnya tampak ketakutan. Sementara Adijaya sudah paham dengan apa yang lihatnya. Benar, kan? Gadis itu dijual dan kemungkinan akan dijadikan wanita penghibur, batin Adijaya. Dia harus bertindak menyelamatkan gadis itu dan gadis-gadis sebelumnya yang dijadikan tumbal. Adijaya meminta kepada Padmasari agar sosok Sukmanya bisa terlihat. Guriang wanita itu memberikan sebuah mantra. Kemudian Adijaya masuk ke rumah itu lewat pintu depan. Kehadirannya yang tiba-tiba, sangat mengejutkan seisi rumah. Bagaimana tidak, tak ada satupun yang mengenal sang pendekar. "Siapa kau?"
Dewi Kalajenget langsung berdiri dengan mimik permusuhan. Aku Dewa Kalajenggi yang akan menyelamatkan dia. Adijaya asal menyebut nama sambil menunjuk si gadis. Lancang! Maki Dewi Kalajenget menatap tajam seraya melepaskan satu pukulan tapak. Adijaya diam menanti datangnya serangan. Tatapannya menembus bola mata wanita berpakaian mewah itu. Seketika jantung Dewi Kalajenget berdesir mendapat tatapan setajam itu. Apalagi memandang wajah si pemuda yang ternyata menggoda jiwa. Sudah terkesima tambah terkejut lagi karena serangannya seperti menyentuh bayangan. Bahkan dia tak bisa menahan laju tubuhnya hingga terdorong ke depan. Dirinya menubruk Adijaya, tapi lewat begitu saja. Sosok Adijaya tidak bisa tersentuh. Sementara itu tiga lelaki berpakaian bangsawan hendak menangkap gadis bernama Wuni. Namun, mereka langsung terpental menghantam dinding sebelum bisa menyentuh si gadis. Kalian jangan kabur! Seru Adijaya kepada tiga lelaki yang tak bisa berbuat apa-apa lagi karena seluruh badannya terasa lumpuh. Kemudian dia berbalik mengejar Dewi Kalajenget yang kini berada di luar rumah. Wanita itu kebingungan. Seandainya Adijaya manusia biasa yang dapat disentuh mungkin dia masih bisa melawan, tapi melihat sosok pemuda yang seperti bayangan itu membuat pikirannya benar-benar menyangka dia sedang berhadapan dengan dewa. Sudah saatnya aku menghentikanmu. Dewi Kalajenget perlahan bergerak mundur. Adijaya tahu wanita ini hendak kabur. Sebelum itu terjadi, si pemuda segera menggunakan ajian serap sukma. Sosok Dewi Kalajenget tertarik mendekati Adijaya. Secara tidak sengaja telapak tangan pemuda malah menempel di gundukan gunung kembar milik wanita itu. Adijaya terkesiap, tapi sudah terlanjur. Proses penyedotan kekuatan lawan sudah berlangsung. Wajah Dewi Kalajenget memerah. Tubuhnya bergetar bukan karena kekuatannya perlahan menghilang, tapi karena sentuhan tangan yang tidak sengaja itu membuatnya merasakan sesuatu yang sudah lama tak dia dapatkan. Akhirnya Adijaya segera melepaskan telapak tangannya. Dewi Kalajenget terhuyung kehilangan tenaga lalu roboh dengan ekspresi yang aneh. Terbayar sudah. Adijaya menghampiri Wuni yang masih tampak ketakutan. Dia menyuruh gadis itu pulang dan membawa warga desa ke bukit ini untuk menangkap orang-orang yang telah menipu warga selama setahun ini. Dewi Kalajenget bukan siluman atau manusia setengah siluman. Dia manusia biasa. Gadis-gadis yang telah dijadikan persembahan aslinya dijual dijadikan wanita penghibur. Begitulah Adijaya meyakinkan Wuni agar berani mengungkapkan kebenarannya. Tiga lelaki yang sedianya akan membawa Wuni itu diikat jadi satu di sebuah pohon. Kemudian Adijaya menggendong Dewi Kalajenget yang terbaring lemah ke dalam rumah. Wanita itu dibaringkan di lantai kayu yang sudah mengkilap. Dewi Kalajenget yang masih setengah sadar merasakan tatapan lembut pemuda gagah itu. Bahkan senyum Adijaya menyeruak mengobrak-abrik sanubari sang dewi. Seketika kesadarannya pulih. Debaran jantung wanita dewasa yang bertubuh molek ini bagaikan menghentak hendak menembus keluar tatkala wajah tampan Adijaya begitu dekat dan merasakan hembusan napasnya. Dewi Kalajenget sudah lupa segalanya. Saat ini dia menginginkan sentuhan yang sudah lama tak ia nikmati. Sampai-sampai lirih suaranya mendesah pelan. Bagaimana tidak? Karena saat itu tangan Adijaya sudah menyusup ke balik kemben yang kini longgar dan meraba sesuatu yang kenyal di dalamnya.
Wanita itu menggelinjang kegelian. Bahkan kedua tangannya bergerak menarik punggung Adijaya sehingga pemuda ini menindih tubuhnya. Pemuda ini mengatur perasaannya. Kulit tubuh Dewi Kalajenget masih terasa halus. "Aku akan mengabulkan keinginanmu," bisik Adijaya di telinga Dewi Kalajenget. "Asalkan kau memenuhi permintaanku." Lalu menghembuskan napasnya ke leher wanita itu. "Apapun permintaanmu, aku akan berikan." Oh. Dewi Kalajenget merasakan sensasi yang tak tergambarkan ketika menerima hembusan napas dan sentuhan yang membuat urat-uratnya menegang. "Kemana gadis-gadis itu dijual?" bisik Adijaya lagi sambil meremas gundukan yang masih kencang itu. Membuat wanita ini semakin merasa terbang. Dewi Kalajenget memberitahukan apa yang diminta Adijaya sambil tangannya meraba ke bagian bawah lelaki gagah itu. Secara refleks kedua kakinya merenggang. Namun, ketika geloranya tak mampu dibendung lagi, tiba-tiba tubuhnya terkulai lemas. Adijaya segera merapikan kembali pakaian wanita itu yang acak-acakan. Dewi Kalajenget menatap antara kesal dan merengek. Kesal karena hasratnya tak tersalurkan. Merengek, sudah pasti karena terlanjur nafsu. Dia ditipu, tapi tidak marah. Setelah berada di luar, Adijaya mengatur napasnya. Rencananya berhasil walau hampir saja terjerumus ke dalam jurang nista. Entah kenapa pikiran itu begitu saja muncul di benaknya. Dia menebak Dewi Kalajenget haus akan cumbu rayu, sehingga untuk mengorek keterangannya harus dengan cara merayunya. Untung tidak kebablasan. Itu jurus baru, juragan. Goda Padmasari. Adijaya menyembunyikan wajah merahnya. "Kenapa aku bisa menyentuh orang lain, sedangkan mereka tidak?" tanyanya kemudian. "Ya, memang begitu sifat ilmunya." Kemudian Adijaya melesat kembali ke raga kasarnya. Asmarini yang tahu tanda-tanda sang suami sudah kembali segera menanyakan kejadiannya. "Dugaan kita benar," jawab Adijaya kemudian menceritakan apa yang terjadi kecuali saat dirinya merayu Dewi Kalajenget. Adijaya menyuruh kereta kuda yang masih gaib itu menuju ke balik bukit di mana terdapat rumah yang digunakan untuk menjual para gadis desa. Agak lama kemudian terdengar suara langkah kaki orang banyak. Lalu tempat itu kini diserbu warga desa. Mereka segera membawa 3 lelaki yang terikat dan juga Dewi Kalajenget yang terbaring lemah. "Kita lanjutkan perjalanan, gadis-gadis itu katanya dijual ke tempat hiburan di pesisir pantai selatan. Kita akan membebaskan mereka juga." "Ya, karena kebetulan arah ke sana akan melewati sekitar Gunung Salak terlebih dahulu." Kereta kuda menuruni bukit dengan cara melayang. Dalam waktu sebentar saja sudah berada di sebuah jalan besar yang akan membawa ke tempat tujuan mereka. "Kalau sudah malam, kita terbang saja," kata Adijaya. Padmasari melaporkan hasil temuannya perihal Jagatapa dan Tajimeta. Kedua orang itu memang memiliki hubungan. Tajimeta adalah anaknya Jagatapa walaupun cuma anak angkat. Jagatapa mendirikan padepokan kecil di sebuah desa di kaki Gunung Salak. Menurut Padmasari, padepokan yang pimpin Jagatapa masih beraliran putih. "Kenapa dia mengirim anaknya ke Karang Bolong?" tanya Asmarini. "Besar kemungkinan ingin menyelidiki apakah Ki Manguntara juga bersikap tidak adil seperti anggapan Jagatapa kepada gurunya sendiri," duga Padmasari. Dan kebetulan kejadian seperti itu timpal Adijaya.
Padahal dia hanya salah sangka. Apa Kakang bisa meyakinkan Ki Jagatapa tanpa harus ada pertarungan? Sepertinya tidak. Kereta kuda kini melintasi jalan yang di sebelahnya terdapat sungai besar yang banyak batu-batu juga berukuran besar. Seketika saja Adijaya ingin mandi, maka dia menghentikan kereta. Dinda, lihat sungai berair bening itu. Aku ingin mandi sebelum malam tiba. Aku ikut, Kakang. Asmarini tampan antusias. Kemudian mereka turun. Melihat pemandangan sungai begitu indah. Batu-batunya besar. Mereka mencari tempat dikelilingi batu agar tersembunyi ketika mereka merendam di air. Asmarini mengerling penuh arti ketika sang suami mengajaknya ke sini. Wajahnya jadi bertambah cantik saat seperti ini. Pasti Kakang ada maksud tertentu. Adijaya tidak menjawab. Dia hanya menatap mesra lalu menggendong sang istri dan nyebur ke sungai yang kedalamannya mencapai pinggang di bagian sisinya. Pinggang Asmarini, bukan pinggang Adijaya. Rasa dingin merasuk kulit mereka ketika air sungai membasahi badan bagian bawah. Angin sejuk mengibarkan rambut Asmarini sehingga menyibakkan leher indahnya. Memang benar, setelah hampir kejadian dengan Dewi Kalajengat, Adijaya menahan hasratnya. Sampai akhirnya menemukan sungai yang mengingatkannya dulu ketika gagal bercinta karena harus menolong kuda Guriang. Sekarang dia ingin mencurahkannya. Dengan pelan dan lembut Adijaya melucuti semua pakaian istrinya sehingga nampaklah tubuh mungil, tapi indah. Paling indah menurut kata hatinya. Adijaya memperhatikan detil setiap lekuknya sambil meraba-raba pelan. Dia sengaja berlama-lama agar Asmarini terpancing gairahnya. Dan memang si mungil itu menikmati setiap sentuhan yang sebelumnya tidak selembut ini. Asmarini mulai mengerang kecil ketika bukan tangan lagi yang menyapu seluruh tubuhnya, tapi lidah dan bibir sang suami. Terutama saat menghisap buah mungilnya yang semakin mengencang. Selanjutnya mereka terlarut dalam keindahan dan sensasi yang sempat terpendam. Sensasi di dalam air. Kadang-kadang mereka sampai menyelam untuk mendapatkan sensasi yang lebih indah. Kadang juga sambil bersandar ke batu yang agak miring. Dinginnya air sungai tidak mampu mendinginkan kehangatan yang mereka ciptakan. Tempat itu seolah menjadi milik mereka berdua. Sampai akhirnya tubuh mereka mengambang di air sambil berpelukan. Mereka seperti tertidur di atas dipan saja. Mereka benar-benar menikmati hingga lupa waktu. Begitu langit mulai menggelap, barulah mereka beranjak naik. Tentu saja setelah keduanya berpakaian rapi lagi. Mereka berjalan sambil berangkulan layaknya anak muda yang baru kasmaran. Wajah mereka berseri-seri, seakan-akan mereka paling bahagia di dunia. Akhirnya, terbayar sudah. Ki Jagatapa. Adijaya berjalan sendirian menelusuri jalan desa yang rumah-rumahnya agak rapat. Desa ini cukup ramai. Orang-orang hanya melihat dia seorang, padahal di belakangnya ada kereta kuda tak kasat mata. Di desa itu ada sebuah padepokan kecil yang letaknya paling dalam. Agak jauh dari pemukiman warga. Padepokan Jagatapa namanya sesuai dengan pendirinya. Setelah berjalan jauh akhirnya Adijaya menemukan pintu gerbang kecil berupa gapura terbuat dari susunan bambu yang dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat menarik. Seorang pemuda langsung menyapa ramah. "Silakan, Kisanak sudah ditunggu." Adijaya tidak terkejut dengan penyambutan ini.
Ki Jagatapa adalah saudara seperguruan Ki Manguntara, umur dan kesaktiannya pasti tidak jauh berbeda dengan Mahaguru di Karangbolong. Begitu masuk ke pekarangan yang cukup luas, seorang sesepuh yang penampilannya mirip Ki Manguntara telah berdiri dengan raut datar. Tidak ada keramahan sama sekali. Beberapa pemuda berdiri di belakangnya. Lelaki tua itu pasti Ki Jagatapa dan yang berdiri di belakangnya adalah murid-muridnya. Utusan Manguntara pasti bukan orang sembarangan. Aku tidak akan menyusahkan murid-muridku untuk mengujimu. Biar aku sendiri yang turun. Kau boleh menjelaskannya bila mampu bertahan 10 jurus. Sehabis berkata begitu udara di sekitar tempat itu mendadak berat. Hawa sakti yang terpancar dari tubuh Ki Jagatapa begitu kuat. Lebih kuat dari Gentasora. Adijaya segera lindungi diri dengan hawa sakti melati Tunjung Sampurna. Ki Jagatapa sejenak terkesiap merasakan hawa ini. Sebelum pemuda itu datang, dia telah mencari keterangan tentang Adijaya. Yang paling mengejutkan ternyata dia orangnya yang mengalahkan Gentasora. Jadi Ki Jagatapa tidak akan mengeluarkan jurus atau ilmu tingkat rendah. Dia memutar dua tangan di depan dada diakhiri dengan kedua telapak tangan menangkup. Sebuah gelombang energi keluar dari tubuhnya. Murid-muridnya yang di belakang terdorong hampir jatuh. Sementara di depan sana Adijaya sama sekali tidak goyah sedikitpun. Adijaya mendadak ingat satu kalimat di dalam kitab Hyang Sajati. Apabila diaplikasikan bukan hanya menghasilkan sebuah jurus, tapi juga menciptakan suatu ilmu yang mengendalikan energi atau tenaga dalam. Dengan menggunakan hawa sakti melati Tunjung Sampurna, Adijaya membuat suatu pancaran energi untuk menghantam energi lawan. Seketika saja tempat itu seperti dilanda angin topan. Murid-murid Ki Jagatapa segera menjauh berlindung di tempat aman. Mereka begitu kagum melihat Adijaya, di usia muda, tapi mampu menandingi gurunya. Ki Jagatapa kembali memutar kedua tangan. Sepertinya ini adalah cara untuk mengendalikan energinya. Sesaat kemudian di atas kepalanya bergulung angin keras yang membentuk kepalan tangan. Sementara Adijaya juga melakukan hal sama. Mencoba ilmu yang mendadak diciptakan berdasarkan kitab Hyang Sajati. Di atas kepalanya segelombang angin berbentuk telapak tangan. Kejap berikutnya baik Adijaya maupun Ki Jagatapa bersamaan menghentakkan dua tangan ke depan. Blar. Gelombang angin berbentuk telapak dan kepalan tangan beradu di tengah-tengah. Ledakan dahsyat terjadi mengguncang padepokan kecil itu. Gapura di belakang Adijaya sampai roboh terhempas angin. Pohon-pohon kecil di sekeliling padepokan berderak patah dan tumbang. Atap bangunan padepokan juga hampir terbang. Suasana di sana seperti baru saja diterjang badai. Ki Jagatapa sampai tersurut dua langkah dari tempatnya. Sementara Adijaya hanya menopangkan satu kaki ke belakang. Dari sini sudah jelas siapa yang lebih unggul. Di bagian dalam tubuhnya, kedua petarung ini merasakan sesuatu yang menyesakkan dada. Mereka terlihat diam seolah tidak apa-apa, padahal aslinya sedang mengatur napas dan aliran darah yang kacau. Belum lewat 3 jurus, tapi keadaan sudah seperti ini. Ki Jagatapa berpikir jika diteruskan mungkin dia yang akan kalah. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Bagaimana kalau dia mengeluarkan payung terbang? Lebih dahsyat lagi mungkin. Akhirnya Ki Jagatapa menunjukkan wajah ramah dengan senyum lembut. Silakan masuk.
Kakek ini melangkah ke dalam setelah menyuruh murid-muridnya memperbaiki kerusakan yang terjadi. Adijaya mengikuti dari belakang. Di ruangan pribadi Ki Jagatapa, Adijaya menuturkan semuanya. Dari keinginan Ki Manguntara yang hendak mengajak Ka Jagatapa bergabung kembali dengan Padepokan Karangbolong. Juga menjelaskan tentang kitab Hyang Sajati yang isinya kini telah ditulis ulang oleh Ki Manguntara bersama 3 nenek sakti. Oh, rupanya di sana sudah menerima murid wanita. Belum lama, Kek. Kebetulan di sini juga ada murid wanitanya. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menerobos masuk. Seorang pemuda yang cukup diingat Adijaya. Pemuda itu terkejut melihat Adijaya. Kau, bagaimana bisa sudah berada di sini lebih dulu? Pemuda yang tak lain adalah Tajimeta keheranan. Jelas saja karena dia lebih sakti darimu, jawab Ki Jagatapa. Dia bisa berpindah ke tempat yang jauh dalam sekejap mata. Apa yang telah dia lakukan di sini, ayah? Menjelaskan kekeliruanmu. Tajimeta kerutkan kening semakin bingung. Kemudian si kakek meminta semuanya keluar. Dia mengumpulkan semua muridnya yang tak lebih dari 20 orang. Dia meminta Adijaya menyebutkan satu kalimat dari kitab Hyang Sajati. Adijaya langsung mengucapkannya. Tajimeta terkejut karena kalimat itu sama seperti yang diucapkan Ki Manguntara. Aku tunggu sepeminuman teh, siapa di antara kalian yang mampu mengungkapkan isi kalimat tersebut? Setelah waktu yang ditentukan tiba, salah seorang murid wanita maju ke tengah halaman. Gadis hitam manis berparas cantik dan bermata lentik dengan tubuh sintal menggoda setiap mata lelaki. Si gadis memperagakan sebuah jurus indah hasil pemikirannya memecahkan kata demi kata dalam satu kalimat tadi. Semua berdecak kagum setelah gadis itu selesai mengeluarkan jurusnya. Tak terkecuali Adijaya, Ki Jagatapa dan juga Tajimeta. Kau lihat, kata si kakek kepada Tajimeta. Dia dalam waktu sebentar saja sudah mampu. Nah, kamu sampai diberi 3 hari tidak ada hasil sama sekali. Muka Tajimeta memerah karena malu. Dalam hati dia mengakui kebodohannya. Baiklah, dengarkan semua murid-muridku, kata Ki Jagatapa kemudian. Demi kemajuan ilmu kalian, besok kita akan pindah ke Karangbolong. Selain ilmu yang lebih tinggi, di sana kalian akan mendapatkan teman-teman yang lebih banyak lagi. Lantas bagaimana denganku, ayah? Tanya Tajimeta. Harus ikut kembali ke sana, dan meminta maaf atas kekeliruanmu, tegas Ki Jagatapa. Semula Tajimeta berpikir dirinya akan mendapat pujian karena akhirnya berhasil menemukan ketidakadilan Ki Manguntara yang nantinya akan dibalas oleh ayah angkatnya ini. Ternyata kehadiran Adijaya menghapus semua prasangka itu. Bahkan akhirnya Ki Jagatapa memutuskan bergabung kembali ke Karangbolong. Sebelum Adijaya pamit, dia mengajukan permintaan agar murid-murid di sini membebaskan gadis-gadis yang dipaksa menjadi wanita penghibur di daerah pesisir pantai selatan. Ki Jagatapa tentu saja menyanggupinya. Kemudian Adijaya kembali ke kereta kuda dan langsung melakukan perjalanan kembali ke Karangbolong untuk melaporkan hasil tugasnya. Episode sebelumnya terbayar sudah. Episode berikutnya, tamu teman lama.